Ohayo minasan, dimanapun kalian berada, baik itu di nyata maupun di dunia paralel. Kembali lagi dengan Mimin Mr. K di channel Oni Project. Di video kali ini Mimin akan mencoba merangkum cerita anime Jujutsu Kaisen dari episode 1 sampai dengan episode 5. Video ini merupakan video awal untuk rencana pembahasan fakta, teori, dan pembahasan manga Jujutsu Kaisen yang akan Mimin bahas di video Oni Project kedepannya. Jujutsu Kaisen merupakan anime yang menceritakan tentang seorang siswa SMA yang bernama Itadori Yuji yang pindah sekolah ke SMA Jujutsu. Dia pindah sekolah karena dia telah memakan jari Ryomen Sukuna. Dia juga mendapatkan misi untuk mengumpulkan jari Ryomen Sukuna supaya bisa terhindar dari eksekusi langsung. Penasaran kan dengan ceritanya? Oke, langsung saja mari kita rangkum bersama teman-teman. Di episode pertama anime Jujutsu Kaisen, kita diperlihatkan terdapat seorang siswa sekolah SMA yang bernama Itadori Yuji. Dia terlihat sedang ditangkap dan diinterogasi oleh salah satu guru dari sekolah SMA Jujutsu yang bernama Gojo Satoru. Mengejutkannya lagi, dia diberitahu bahwa kematiannya sudah diputuskan. Lalu apa maksudnya? Kenapa bisa tiba-tiba demikian? Oke, kita kembali lagi sebelum kejadian Itadori Yuji ditangkap oleh Gojo Satoru. Oke, perkenalkan, dia adalah Itadori Yuji. Dia merupakan seorang siswa SMA di Jepang. Dia juga merupakan main karakter dari anime Jujutsu Kaisen. Dia itu ahli dalam bidang olahraga apapun. Dia bahkan sering mengalahkan atlet-atlet olahraga yang ada di sekolahnya. Dia juga pernah berlari dengan jarak 50 meter hanya dengan 3 detik saja. Tapi anehnya di sini, dia sering sekali diajak untuk ikut ekskul olahraga di sekolahnya. Tapi karena memang mungkin kepalanya terbentur sesuatu, dia selalu menolaknya dan malah ikut ekskul gaib. Dia selalu merawat kakeknya yang terbaring di rumah sakit. Sampai suatu ketika kakeknya mati karena sakit parahnya. Setelah inilah awal mula dia bertemu dengan Fushiguro Megumi, seorang siswa sekolah SMA Jujutsu. Maksud dari Fushiguro Megumi menemui Itadori Yuji adalah untuk menanyakan benda pusaka terkutuk yang telah dipungut oleh Itadori dan dua seniornya. Nah, disinilah kehidupan biasa Itadori mulai berubah. Karena ulah dua seniornya yang membuka segel pusaka terkutuk di sekolah yang membuat para kutukan datang, hal tersebut memaksa keadaan yang cukup berbahaya bagi Itadori, Megumi, dan juga dua seniornya yang ada di sekolah. Karena keadaan bahaya dan sangat terdesak, tentu dengan terpaksa Itadori pun harus memakan jari Ryomen Sukuna supaya bisa mendapatkan kekuatan kutukan yang luar biasa yang bisa menyelamatkan dirinya dan teman-temannya. Jari Ryomen Sukuna merupakan pusaka terkutuk tingkat tinggi dan bahkan bisa dibilang pusaka terkutuk terkuat yang dapat menarik perhatian para kutukan yang ada. Karena memakan jari tersebut, Itadori pun dirasuki oleh Ryomen Sukuna. Tapi di akhir scene episode 1, terlihat Itadori berhasil melawan Ryomen Sukuna yang ada di dalam tubuhnya. Itadori pun berhasil mengambil alih kembali tubuhnya dari Ryomen Sukuna. Karena memang Itadori telah dirasuki oleh Ryomen Sukuna, maka Fushiguro pun bersiap untuk membunuhnya. Lalu di episode kedua anime Jujutsu Kaisen, di episode inilah terungkap alasan kenapa Itadori ditangkap oleh Gojo Satoru. Gojo Satoru datang ke sekolah untuk menemui Megumi. Tak disangka dia bertemu Itadori dan akhirnya dia pun tahu bahwa Itadori telah memakan jari Ryomen Sukuna dan telah dirasuki oleh Ryomen Sukuna. Itadori pun dites selama 10 detik untuk memberikan tubuhnya kepada Ryomen Sukuna. Gojo Satoru dan Itadori Ryomen Sukuna bertarung selama 10 detik. Di pertarungan tersebut terlihat perbandingan kekuatan yang cukup jauh. Gojo Satoru begitu overpower, sedangkan Itadori Ryomen Sukuna tidak berdaya di hadapan Gojo Satoru. Nah, setelah 10 detik ini, Itadori pun kembali menguasai tubuhnya. Karena memang Itadori telah memakan jari Sukuna dan bisa mengendalikan kekuatan Ryomen Sukuna, Itadori pun dianggap sebagai orang yang memiliki potensi sebagai wadah kutukan tingkat tinggi.
Dan akhirnya Itadori pun ditangkap oleh Gojo Satoru untuk ditentukan bagaimana caranya dia akan mati. Itulah alasan kenapa Itadori ditangkap Gojo Satoru. Awalnya Itadori akan dieksekusi langsung, namun semua itu berubah karena SMA Jujutsu memang sedang mencari 20 jari Sukuna. 6 jari telah dimiliki oleh SMA Jujutsu, termasuk 1 jari yang telah dimakan oleh Itadori. Oleh karena itu, maka Itadori akan dimanfaatkan untuk mencari 14 jari lainnya. Itadori pun diberikan 2 pilihan, mati langsung dieksekusi atau mati setelah mencari 14 jari Sukuna dan memakan 20 jari Sukuna. Itadori pun memutuskan untuk memakan 20 jari Sukuna. Dia pun memakan jari kedua dan Itadori masih bisa mengendalikan kekuatan Ryomen Sukuna. Lalu tibalah saatnya Itadori dipindahkan sekolah ke SMA Jujutsu Tokyo Metropolitan. Jumlah siswa kelas 1 SMA Jujutsu ada 3 orang. Telah terkumpul 2 orang siswa. Masih ada 1 siswa lain selain Itadori dan Fushiguro. Lalu di episode 2, Gojo Satoru juga menjelaskan tentang asal-usul Ryomen Sukuna. Ryomen Sukuna merupakan dewa yang ganas yang memiliki 2 wajah dan 4 tangan. 1000 tahun lalu, dia sebenarnya merupakan seorang manusia. Dia juga dijuluki sebagai Raja Kutukan. Itadori pun dipertemukan dengan kepala sekolah SMA Jujutsu yang bernama Yaga Masamichi. Itadori ditanyai oleh kepala sekolah kenapa kamu masuk SMA Jujutsu. Karena jawabannya masih salah, akhirnya dia pun dites dengan melawan boneka kutukan milik kepala sekolah. Akhirnya Itadori berhasil melewati tes dari kepala sekolah. Lalu Itadori pun diantar ke asrama SMA Jujutsu dan tak disangka kamarnya tepat di samping Fushiguro Megumi. Lalu di scene terakhir terlihat terdapat seorang cewek yang sedang melakukan perjalanan menuju Tokyo menggunakan kereta. Ya, dia merupakan satu murid kelas 1 terakhir SMA Jujutsu. Selanjutnya di episode 3 anime Jujutsu Kaisen, akhirnya telah lengkap 3 orang siswa kelas 1 SMA Jujutsu Tokyo Metropolitan. Mereka adalah Itadori Yuji, Fushiguro Megumi, dan Kagisaki Nobara. Setelah mereka bertiga berkumpul, mereka langsung mendapatkan tugas untuk membasmi kutukan di salah satu gedung di daerah Roppongi, Tokyo. Karena memang kutukan kali ini tergolong kutukan tingkat rendah, oleh karena itu pada tugas kali ini Itadori dan Kugisaki lah yang diperintahkan untuk masuk ke gedung dan membasmi kutukan yang ada di dalamnya. Sedangkan Fushiguro hanya diam di luar bersama Gojo Satoru. Karena memang Itadori belum bisa menggunakan sihir, maka Itadori pun diberikan senjata pisau besar oleh Gojo Satoru. Setelah di dalam gedung, mereka bertengkar dan berpisah. Itadori di lantai bawah sedangkan Kugisaki di lantai atas. Itadori pun bertemu dengan kutukan dan berhasil mengalahkan kutukan tersebut dengan pisau besarnya. Kugisaki juga demikian. Dia telah berhasil mengalahkan kutukan yang ada di dalam patung. Terlihat terdapat seorang bocil yang ngumpet di dalam gedung. Awalnya Kugisaki kira sudah membereskan semua kutukan, tapi tak disangka terdapat kutukan lain yang lebih pintar. Kutukan lain tersebut tiba-tiba muncul dan berhasil mengecoh Kugisaki dengan cara menyandra bocil yang ada di dalam gedung terkutuk tersebut. Beruntung tiba-tiba Itadori datang dan langsung menolong anak yang telah disandra oleh kutukan tersebut. Karena memang kutukan tersebut lemah, kutukan pun mencoba kabur dari Itadori dan Kugisaki. Eits, jangan senang dulu. Dengan bermodalkan boneka jerami dan tangan kutukan yang telah terpotong, Kugisaki yang memiliki sihir santet langsung menyantet kutukan yang mencoba kabur. Kutukan pun langsung mati dan lenyap. Mereka pun berhasil. Di scene terakhir episode 3, terlihat terdapat janin kutukan misterius yang dapat dilihat oleh manusia biasa. Karena situasinya begitu bahaya, dikirimlah 3 siswa SMA Jujutsu untuk menanganinya. Siapakah mereka? Oke, kita ke episode 4 anime Jujutsu Kaisen. Terdapat 3 siswa SMA Jujutsu untuk menangani janin kutukan misterius yang melayang di atas lapangan pusat rehabilitasi remaja. Siapa mereka? Tentu saja mereka adalah Itadori Yuji, Fushiguro Megumi, dan Kugisaki Nobara. Karena memang janin kutukan ini merupakan janin misterius, maka kutukan yang lahir dari janin tersebut belumlah diketahui. Apakah kutukan tingkat tinggi atau kutukan tingkat rendah?
Apabila kutukan tersebut bisa berubah, maka kutukan tersebut termasuk kutukan tingkat tinggi. Lalu mereka pun masuk dengan beraninya ke dalam gedung pusat rehabilitasi remaja. Setelah masuk, tak disangka ternyata pintu masuk dari gedung tersebut tiba-tiba menghilang, entah berpindah kemana. Mereka pun menelusuri ruangan demi ruangan, sampai pada akhirnya mereka pun menemukan ruangan yang berisi mayat dari berbagai remaja yang direhabilitasi. Di ruangan tersebut tak disangka tiba-tiba Kugisaki terhisap sampai ke lantai bawah. Di ruangan tersebut hanya tinggal Itadori dan Fushiguro. Mereka pun didatangi oleh kutukan, yang ternyata kutukan tersebut merupakan kutukan tingkat tinggi. Betapa tidak berdayanya Itadori dan Fushiguro di hadapan kutukan tersebut. Sampai dengan sialnya, tangan kiri Itadori terputus karena mencoba menyerang kutukan tersebut. Karena memang bukan tandingan mereka pun memutuskan untuk menyerahkan kutukan tersebut kepada kekuatan Ryomen Sukuna yang ada di dalam Itadori. Fushiguro pun dipaksa untuk pergi dan menyelamatkan Kugisaki. Itadori pun bertukar jiwa dengan Ryomen Sukuna. Betapa kuatnya Ryomen Sukuna. Kutukan tingkat tinggi tidak berdaya di hadapan Ryomen Sukuna. Mereka bertarung dengan perbedaan kekuatan yang sangat jauh, di mana Ryomen Sukuna mempermainkan kutukan tersebut. Tangan kiri Itadori pun ikut diregenerasi oleh Ryomen Sukuna. Sampai pada akhirnya, kutukan tingkat tinggi kalah telak olehnya. Lalu di scene terakhir di episode 4, terlihat Itadori tidak bisa bertukar tempat dengan Ryomen Sukuna. Ryomen Sukuna pun tersenyum memiliki niat jahat. Selanjutnya di episode 5 anime Jujutsu Kaisen, terlihat Ryomen Sukuna yang telah mengendalikan tubuh Itadori telah berhasil menemui Fushiguro di halaman gedung. Karena memang Itadori bisa kembali lagi ke tubuh aslinya, Ryomen Sukuna pun mencoba untuk membunuh Itadori dengan cara mengambil jantung Itadori. Sehingga apabila Itadori kembali mengambil tubuhnya, maka Itadori akan mati seketika karena tidak ada jantung di tubuhnya. Berbeda dengan Itadori, Ryomen Sukuna tidak membutuhkan jantung untuk hidup. Ryomen Sukuna dan Fushiguro pun mulai bertarung. Walaupun terluka, Ryomen Sukuna tetap overpower di hadapan Fushiguro. Ryomen Sukuna dengan mudahnya telah berhasil memusnahkan dua monster Shikigami milik Fushiguro. Sampai pada akhirnya Itadori pun berhasil bertukar tempat dan berhasil mengambil kembali tubuhnya dari Ryomen Sukuna. Mayat Itadori pun dibawa ke SMA Jujutsu. Lalu Fushiguro dan Kugisaki bertemu dengan 3 senior kelas 2 di SMA Jujutsu. Mereka mencoba untuk melatih Fushiguro dan Kugisaki, karena mereka berdua akan diikut sertakan di pertukaran sekolah Jujutsu, di mana mereka akan bertarung melawan siswa SMA Jujutsu lain. Lalu di scene terakhir terlihat 2 kutukan dan 1 manusia sedang membicarakan misi untuk mengincar Itadori Yuji dan juga Gojo Satoru. Mimin kasih spoiler sedikit episode 6 ya teman-teman. Bagi yang tidak suka silahkan skip aja. Nanti di episode 6 Itadori akan hidup kembali. Soalnya dia akan menjalin suatu perjanjian dengan Ryomen Sukuna. Gitu saja ya. Oke, seperti itulah rangkuman anime Jujutsu Kaisen dari Oni Project. Maafkan Mimin apabila terdapat kesalahan dalam rangkuman ini. Arigatou gozaimasu and see you di next video.